Perkenalkan, saya Yeremia Bagus Nugroho dengan NPM 1914051031 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Kelas A, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Lampung. Kali ini, saya akan menjelaskan materi statistika tentang ukuran pemusatan data. Oke, kita langsung saja ke materinya. Selamat menyaksikan. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran untuk memberikan gambaran wakil data dari sampel yang diambil, yang selanjutnya akan mewakili populasi. Ukuran pemusatan data ada 3, yaitu mean, median, dan modus. Mean atau rata-rata adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Mean sendiri ada 2, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk mean data tunggal, rumusnya adalah X bar atau mean sama dengan sigma X plus N, di mana X adalah jumlah nilai dan N adalah banyak data. Lalu untuk mean data kelompok, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, di mana Fi adalah frekuensi dan Xi adalah nilai tengah. Selanjutnya contoh soal untuk mean data tunggal. Diketahui data sebagai berikut. Tentukanlah mean dari data tersebut. Untuk menjawabnya, kita masukkan dulu rumus mean data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma X plus N. X tadi adalah jumlah dari keseluruhan data, yaitu setelah dijumlah mendapatkan hasil 24. Lalu N adalah banyaknya data. Banyaknya data dari data ini adalah 8. Jadi 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3. Jadi mean dari data tunggal soal ini adalah 3. Selanjutnya contoh soal mean data kelompok. Tentukan mean dari data berikut. Untuk mencari nilai mean dari data ini, kita perlu menambahkan 2 tabel lagi di sampingnya, yaitu tabel Xi dan tabel Fi dikali Xi. Untuk mencari tabel Xi atau nilai tengah, dapat kita tentukan dengan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawah ini adalah 21 ini, dan batas atasnya adalah 25. Jadi 21 ditambah 25 sama dibagi 2 sama dengan 46 dibagi 2. Hasilnya adalah 23. Jadi nilai tengah dari interval 21 sampai 25 adalah 23. Begitu selanjutnya untuk mencari interval 26 sampai 30 sampai 46 sampai 50 ini sama seperti ini caranya. Lalu setelah kita menemukan nilai tengah Xi-nya ini, kita mencari tabel Fi dikali Xi. Untuk mencari ini adalah frekuensi dikali Xi atau nilai tengah. Jadi 2 dikali 23 hasilnya sama dengan 46. Untuk selanjutnya sama seperti itu, 8 dikali 28 sama dengan 224. Lalu kita dapatkan seluruh frekuensi kelasnya jumlahnya adalah 30, dan jumlah dari Fi dikali Xi adalah 1020. Kita masukkan rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Jumlah Fi dikali Xi tadi adalah 1020. Jadi 1020 dibagi sigma Fi ada frekuensi 30. Hasilnya adalah 34. Jadi meannya adalah 34. Selanjutnya median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Contoh soal, untuk median data tunggal itu ada 2 jenis, yaitu data ganjil dan data genap. Untuk contoh soal data ganjil, kita dapat melihat seperti contoh soal nomor 1 ini. Diketahui data sebagai berikut. Tentukanlah mediannya. Yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data ini dari yang terkecil. Setelah diurutkan,
kita cari nilai tengahnya. Jadi banyaknya data ini itu adalah 11. Jadi setelah diurutkan, nilai tengahnya adalah data yang berada pada data ke-6. Jadi data yang ada pada data ke-6 itu adalah angka 2. Jadi nilai mediannya adalah 2. Selanjutnya untuk contoh soal data genap, diketahui data sebagai berikut. Tentukanlah mediannya. Sama caranya, urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Setelah diurutkan dari yang terkecil, cari nilai tengahnya. Karena ini ada data genap, tentu saja nilai tengahnya pasti ada 2. Jadi nilai tengahnya adalah 2 dan 3. Nah, bagaimana cara cari mediannya? Caranya adalah 2 ditambah 3 dibagi 2. Jadi sama dengan 5 dibagi 2, hasilnya sama dengan 2,5. Jadi median dari data genap ini adalah 2,5. Selanjutnya, median data kelompok. Untuk rumus median data kelompok adalah ME sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurang F besar per F kecil. ME adalah median, TB adalah tepi bawah kelas median, P adalah panjang kelas, N adalah banyaknya data, F besar itu adalah frekuensi kumulatif, dan F kecil adalah frekuensi kelas median. Contoh soal, tentukan median dari data berikut. Untuk mencari median data kelompok, pertama kita mencari F besar atau frekuensi kumulatifnya dulu. Caranya adalah menambahkan seluruh jumlah frekuensi. Jadi caranya 5 ditambah 3 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. 16 ditambah 7 sama dengan 23. 23 ditambah 4 sama dengan 27. 27 ditambah 9 sama dengan 36. Jadi frekuensinya adalah 36. Nah, selanjutnya kita mencari letak mediannya. Tadi kan frekuensinya adalah 36, maka tentu saja letak mediannya adalah pada data ke-18. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Nah, data ke-18 ini terletak pada 16 sampai 23 kan. Nah, jadi letak mediannya itu ada di data pada interval 41 sampai 50. Jadi di sini letak mediannya. Selanjutnya kita mencari TB atau tepi bawah. Nah, rumusnya itu batas bawah dikurangin 0,5. Batas bawahnya ini kan adalah 41. Jadi 41 dikurang 0,5 hasilnya sama dengan 40,5. Jadi TB nya adalah 40,5. Selanjutnya tinggal kita masukkan rumusnya. Tadi kan rumusnya ME sama dengan TB plus P dikali N per 2 dikurang F besar dibagi F. Kita masukkan TB nya tadi 40,5. P atau panjang kelasnya itu adalah 10. Cara melihatnya adalah hitung saja ini datanya. Jadi menghitung dari 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 10 panjang kelasnya. Selanjutnya N dibagi 2. N tadi kan banyaknya data atau frekuensi. Jadi 36 dibagi 2. F besar tadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, letak mediannya tadi di sini. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya adalah 16. Selanjutnya kita hitung 40,5 tambah 10, 36 dibagi 2 sama dengan 18 dikurang 16 dibagi 7. 40,5 ditambah 2,86 hasilnya sama dengan 43,36. Jadi nilai median data kelompok ini adalah 43,36.
Selanjutnya, ukuran pemusatan data yang terakhir adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang paling baik muncul. Contoh soal untuk modus data tunggal. Diketahui data sebagai berikut. Tentukanlah modusnya. Langkah pertama untuk mencari modus ada sama seperti mencari median tadi. Diurutkan dulu dari data yang terkecil. Selanjutnya, kita perhatikan data yang memiliki frekuensi terbesar atau yang paling banyak muncul. Nah, jadi data yang paling banyak muncul itu adalah data 1 dan 2 karena muncul 3 kali. 1 muncul 3 kali, 1, 2, 3. 2 muncul 3 kali, 1, 2, 3. Untuk data 3, 4, 5, dan 6 itu hanya muncul 1 kali dan 2 kali. Maka modusnya atau nilai yang paling baik muncul adalah 1 dan 2. Selanjutnya, modus data kelompok. Rumus untuk modus data kelompok ini adalah MO sama dengan TB plus P dikali D1, ini D1, per D1 ditambah D2. MO ini adalah modus, TB nya tepi bawah, P nya panjang kelas, D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Lalu D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kita langsung ke contoh soal untuk modus data kelompok. Tentukanlah modus dari data berikut. Nah, langkah pertama yang kita butuhkan adalah kita mencari letak modusnya. Nah, karena kelas dengan frekuensi terbanyak ada 9, maka modus terletak antara kelas 31 sampai 35. Jadi di sini letak modusnya. Selanjutnya kita mencari TB atau tepi bawah. Tadi kan caranya mencari TB itu batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya dari 31. Jadi 31 dikurang 0,5 hasilnya adalah 30,5. Kita masukkan rumusnya. MO sama dengan TB plus P dikali D1 per D1 plus D2. TB nya tadi 30,5 ditambah panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 5. Sama seperti tadi caranya. Hitung saja 31, 32, 33, 34, 35. Kan ada 5. Lalu D1. D1 tadi itu kan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kelas modusnya kan di sini 9 frekuensinya. Dikurang 8, kelas sebelumnya kan 8. Jadi 9 dikurang 8. D1-nya sama dengan 1. Lalu D2-nya. D2 tadi kan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya kan 6. Jadi 9 dikurang 6 sama dengan 3. Jadi D2-nya adalah 3. Kita masukkan. Ini 30 ditambah 5, 30,5 ditambah 5 dikali 1/4. 30,5 ditambah 1,25 hasilnya 31,75. Jadi nilai modus untuk data kelompok ini adalah 31,75. Demikian penyampaian materi statistika tentang ukuran pemusatan data dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.